Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kadek Herawati. Saya Muhammad Hidayat. Saya Fatimatul Zahra. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang inovasi pembelajaran. Nah guys, sebelum masuk ke materi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, apa sih inovasi pembelajaran itu? Seperti yang kita ketahui, inovasi pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu inovasi dan pembelajaran. Nah, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru maupun penemuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar di lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, dari situ dapat diartikan bahwa inovasi pembelajaran adalah sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pendekatan dengan metode suasana baru yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Maka guru diharapkan dapat menjadi motivator bagi peserta didik. Nah, teman-teman, untuk mencapai suatu inovasi pembelajaran yang baik, ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada guru. Guru di sini sangat berperan penting dan berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai, di mana guru sendiri harus mampu mempengaruhi siswanya. Dan juga guru harus berpandangan luas agar bisa menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Komponen yang kedua ada peserta didik. Peserta didik di sini merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar dan kualitas pendidikannya bergantung pada pengalaman-pengalaman tersebut. Proses belajar mereka juga dipengaruhi oleh orang yang dijadikan contoh di dalam kelas. Nah, komponen yang ketiga ada materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis dan juga materi tidak tertulis. Materi ajar juga merupakan informasi dan alat yang diperlukan guru untuk perencanaan dan implementasi pembelajaran, sehingga siswa mampu menguasai semua kompetensi. Komponen yang keempat ada lingkungan. Lingkungan merupakan situasi fisik yang ada di dalam pembelajaran. Berlangsung selain ruang kelas, pembelajaran juga berlangsung dalam perpustakaan, taman bermain, lapangan, laboratorium, dan lingkungan kecil seperti di rumah. Nah, untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang tidak membosankan, guru juga bisa memilih lingkungan taman sekolah, contohnya taman sekolah, agar suatu proses belajar mengajar tidak terasa bosan oleh siswa. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pembelajaran, langkah selanjutnya adalah strategi implementasi pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah menguasai teori pembelajaran. Karena dengan menguasai teori pembelajaran, dengan prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran. Yang kedua adalah mengenali kondisi kelas dan peserta didiknya. Karena ketika seorang guru akan menerapkan pendidikan yang memerdekakan, kita harus mengetahui karakteristik siswa yang akan diajar, sehingga karakter siswa yang sudah dipahami dengan baik, karena ketika karakteristik siswa yang sudah dipahami dengan baik, maka seorang guru bisa mengetahui pembelajaran yang cocok diterapkan pada siswa, hingga pembelajaran yang dilakukan bisa lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga adalah mengevaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Hal ini berguna karena evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh siswa atau belum. Selain itu,
apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, setelah kita mengetahui tentang strategi implementasi pembelajaran yang inovatif, dari situlah timbul proses inovasi pembelajaran. Dalam pengolahan kelas dan penguasaan karakteristik peserta didik, biasanya sangat tergantung pada metode pembelajaran guru. Saat kegiatan pembelajaran langsung, di mana guru harus pintar memilih metode mengajar agar tidak menimbulkan kondisi yang membosankan dan peserta didik kurang merespon materi yang diberikan. Selama ini, metode yang digunakan oleh guru masih bersifat konvensional, di mana materi ditulis di papan tulis dan siswa mendengarkan ceramah dari guru. Metode tersebut sangat cenderung pasif dan membuat peserta didik cepat bosan, sehingga tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan tidak dapat memecahkan suatu masalah. Nah, dari masalah-masalah tersebut, timbullah inovasi pembelajaran yang dapat membuat suatu perubahan dalam proses mengajar. Nah, bagaimana sih contoh inovasi pembelajaran yang ada pada saat ini? Karena inovasi pembelajaran adalah memerlukan keterlibatan peserta didik, maka contoh inovasi pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran berbasis permainan. Siapa sih yang tidak senang bermain game? Bermain game dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar. Nah, bagaimana kalau belajar sambil bermain game? Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk permainan, sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Tidak hanya bermain game, tetapi juga memberikan penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa lencana atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Nah, contoh yang kedua adalah pembelajaran multimodal. Bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang menyenangkan dan menjadi cara terbaik belajar. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan materi pembelajaran. Nah, pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata bahasa asing. Terus, contoh yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh. Apalagi di era digital sekarang ini, jarak bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Dengan adanya koneksi internet, kita dapat belajar apapun, dari manapun, serta dari siapapun. Adapun tujuan dan manfaat inovasi pembelajaran, tujuan utama dari inovasi pembelajaran adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana termasuk struktur dan prosedur agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Dan manfaat dari inovasi pembelajaran adalah dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi, sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.